Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Dafar Rizaldi dari Prodi Arsitektur Universitas Mula Warman Angkatan 2021. Kali ini saya akan membahas tentang komponen bangunan gedung, di mana komponen bangunan gedung ini tersusun atas 3 aspek, yaitu ada aspek struktural, aspek arsitektural, dan aspek MEP, atau bisa juga disebut mechanical electrical plumbing. Di mana pada bagian aspek struktural ini merupakan aspek yang berkaitan dengan struktur bangunan. Pada aspek struktural ini terdapat struktur atas dan struktur bawah. Dimulai dari struktur bawah, ya kita semua tahu untuk membangun sebuah bangunan diperlukan adanya pondasi. Ya, itu yang pertama, yaitu pondasi. Lalu ada slope, yang posisinya biasanya pada lantai dasar yang berada di atasnya pondasi. Jadi ada pondasi, lalu ada slope di atasnya. Selanjutnya ada basement, di mana itu merupakan ruang bawah tanah, seperti parkiran atau bunker. Lanjut ke struktur atas, yang merupakan struktur yang berada di atas. Sebenarnya bukan di atas gitu aja sih, berada di atas permukaan tanah. Ya, pada struktur atas ini terdapat kolom, di mana kolom itu biasa disebut tiang. Kolom ini menyambung dari pondasi dan terdapat di sambungan slope yang berdiri secara vertikal. Jadi pondasi, lalu ada slope, lalu ada kolom. Selanjutnya ada balok, di mana balok merupakan elemen struktur yang berfungsi menyalurkan beban ke kolom. Jadi balok, kolom gitu. Lalu ada pondasi. Selanjutnya ada plat lantai. Plat lantai merupakan pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya, di mana plat lantai ini bertumpu pada balok-balok yang bertumpu pada kolom. Jadi ada plat lantai, balok, lalu kolom gitu. Ya memang seharusnya ya, semuanya saling terhubung untuk menciptakan bangunan. Lalu ada dinding struktur. Ya, kita pasti semua sudah tahu, itu merupakan dinding yang menggunakan batu bata yang disemen. Di mana untuk dinding struktur ini digunakan untuk menopang atap. Nah, pada atap sendiri terdapat rangka atap, di mana rangka atap merupakan rangka untuk menyalurkan tekanan dari atap ke struktur bangunan. Pada rangka atap ini terdapat kuda-kuda, reng, dan ada yang lainnya. Yang terakhir pada struktur atas ini terdapat tangga. Semua sudah tahu, tangga merupakan konstruksi yang menghubungkan dari tingkat satu ke tingkat yang berada di atasnya. Selesai membicarakan struktural, lanjut ke aspek arsitektural, di mana aspek arsitektural ini merupakan bagian non-struktural. Tapi kali ini saya hanya akan membahas 4 bagian untuk non-struktural ini. Yang pertama ada dinding. Dinding non-struktural jelas berbeda dengan dinding struktural, karena untuk dinding non-struktural ini hanya sebagai pembatas, tidak ada pembebanan seperti dinding struktur tadi. Kan kalau dinding struktur tadi menopang atap, yaitu pembebanannya. Lalu ada lantai, di mana pada lantai ini juga termasuk aspek arsitektural, karena bisa membuat pola yang menarik dengan menggunakan lantai dari batu marmer, yaitu bila Anda bingung menghabiskan uang sih. Dan tidak ada pembebanan ya di bagian lantai ini. Lalu ada plafon, di mana plafon juga bisa membuat suatu bangunan atau ruangan menjadi menarik. Bisa menggunakan gypsum, hal semacam itu. Ya, di sini juga tidak ada pembebanan seperti yang tadi. Lalu yang keempat ada yang namanya bukaan, di mana bukaan ini merupakan pintu, jendela, ventilasi. Lanjut ke bagian terakhir, yaitu aspek MEP, Mechanical Electrical Plumbing, di mana pada bagian Mechanical Electrical merupakan hal yang juga sangat penting dalam suatu bangunan, karena itu menyangkut kelistrikan, telepon, dan internet. Ya, semacam itulah. Yang terakhir dari MEP ini ada plumbing. Jelas plumbing sendiri bahasa Indonesia adalah perpipaan, berarti hal ini menyangkut air. Ada air bersih dan ada air kotor. Pada air kotor sendiri terdapat 2 hal. Ada yang bisa digunakan kembali atau di-reuse, ada juga yang tidak bisa digunakan kembali. Biasa disebut black water, seperti pembuangan dari toilet atau kloset. Ya, harus macam itulah. Ya, jadi banyak ya aspek-aspek yang terdapat dalam komponen bangunan gedung ini. Ada aspek struktural, arsitektural, dan aspek MEP. Semuanya jelas saling berhubungan untuk menciptakan bangunan gedung yang bagus, yang proper, yang sesuai standar. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Sekian dari saya. Salam arsitek.